terkasih di dalam Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kesempatan hari ini saya ingin membagikan renungan firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini terinspirasi dari salah satu mata kuliah ketika saya masih studi. Ya, di dalam Hakim-Hakim 3 ayat yang ke-31. Seorang tokoh, seorang hakim yang disampaikan firman Tuhan kepada kita pada hari ini, yaitu Samgar. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tidak banyak informasi yang bisa kita dapatkan dari seorang hakim yang bernama Samgar. Alkitab mencatat hanya satu ayat yang berbicara tentang Samgar, yaitu di dalam ayat 31 pasalnya yang ketiga dari kitab Hakim-Hakim. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan bagi kita semua. Sesudah dia, maksudnya sesudah Ehud, bangkitlah Samgar bin Anat. Ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu, 600 orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya percaya ketika informasi yang disampaikan firman Tuhan ada maksud dan tujuan yang ingin disampaikan bagi pembacanya, bagi orang-orang yang menerima firman Tuhan, termasuk firman Tuhan hari ini bagi kita semua. Informasi pertama yang kita dapatkan, ayah dari Samgar adalah Anat. Dan Anat adalah dalam bahasa aslinya merupakan dewi orang Kanaan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bukan itu yang ingin saya sampaikan kepada setiap kita hari ini. Tetapi Anat memberikan nama bagi putranya Samgar, yaitu artinya pedang, saudara. Saya juga percaya ketika orang tua, ketika anaknya akan lahir, tentu tidak hanya segala perlengkapan bayi yang akan dipersiapkan, tetapi yang penting satu-satunya adalah nama, saudara. Demikian juga Anat memberikan nama kepada putranya Samgar yang artinya pedang, pasti mempunyai maksud dan tujuan serta harapan di dalamnya, saudara. Anat sungguh berharap bahwa anaknya, putranya Samgar ini memiliki pedang, menggunakan pedang. Tentu tujuannya adalah sebagai prajurit, sebagai tentara bagi bangsanya. Tapi kenyataannya, saudara, Samgar adalah seorang petani. Dari mana kita tahu, saudara? Hanya tongkat penghalau lembu yang ia miliki. Artinya ia bekerja di ladang, ia bekerja di kebun, saudara, untuk menjaga lembu yang ingin menghancurkan, yang ingin mengacaukan tanamannya, saudara. Tapi firman Tuhan hari ini memberikan banyak mutiara-mutiara yang berharga bagi kita. 3 pelajaran penting yang saya dapatkan, yang ingin saya bagikan kepada saudara pada hari ini. Belajar dari Samgar. Yang pertama, saudara, start where you are. Mulai dari mana engkau berada. Saudara, Samgar ketika ia dipanggil Tuhan untuk membawa, menyelamatkan bangsanya, dia berada di kebun, dia berada di ladang, saudara. Artinya apa? Tuhan tidak memilih dan tidak memilah siapapun, dimanapun latar belakang siapapun dia. Termasuk ketika Tuhan Yesus memilih para murid-muridnya. Tentu murid-muridnya adalah orang-orang biasa, saudara. Sama dengan Samgar. Demikian juga engkau dan saya, saudara. Tuhan memilih kita, Tuhan memanggil kita. Tuhan tidak memandang siapa kita, Tuhan tidak memandang latar belakang kita. Tapi Tuhan ingin dari mana kita mulai pertama kali untuk melakukan pekerjaan di dalam melayani Dia, dengan tujuan yang telah Tuhan persiapkan bagi kita terlebih dahulu. Pelajaran yang kedua yang kita dapatkan dari Samgar, saudara, use what you have. Gunakan apa yang kau punya, saudara. Samgar, apa yang ia punyai, apa yang ia miliki, tidak sesuai harapan, bukan? Seharusnya nama Samgar yang artinya pedang, harusnya dia memiliki pedang. Tapi apa yang ia punya, saudara? Hanya tongkat penghalau lembu. Tetapi saudara, menariknya, hanya dengan tongkat penghalau lembu, Samgar bisa mengalahkan orang-orang Filistin. Dikatakan di dalam firman Tuhan, 600 orang Filistin tewas hanya dengan tongkat penghalau lembu. Menarik, saudara. Alat yang sederhana Tuhan bisa pakai, Tuhan bisa gunakan untuk pekerjaan yang besar. Bukan soal alat yang digunakan, tapi ada bagian yang penting yang Tuhan ingin sampaikan bagi kita, yaitu dedikasi pribadi.
untuk membawa keberhasilan bagi banyak orang. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini saya tidak tahu apa yang engkau punyai. Sudahkah engkau maksimal gunakan itu untuk orang lain, untuk pekerjaan Tuhan, untuk gereja Tuhan? Saya tidak tahu, saudara. Jangan-jangan engkau tidak mempergunakan apa yang engkau punya untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Engkau memendam itu, engkau menyimpan itu, saudara. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, gunakan apa yang kita punyai untuk pekerjaan Tuhan, demi keberhasilan kelompok, demi keberhasilan orang banyak, saudara. Saudara-saudara yang terkasih yang dalam Tuhan, poin yang ketiga yang bisa kita pelajari dari Samgar, yaitu do what you can. Lakukan apa yang kau bisa. Saudara-saudara, Samgar orang yang biasa, orang yang sederhana, tetapi pekerjaan yang besar, perbuatan yang mulia, yaitu menyelamatkan bangsanya dari bangsa-bangsa asing, yaitu suatu pekerjaan dan tujuan yang mulia yang ia lakukan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mengutip perkataan dari mantan Presiden Amerika. Jangan tanya apa yang sudah gereja atau negara berikan kepada engkau. Jangan pertanyakan itu, tapi tanyalah kepada pribadimu. Apa yang sudah engkau berikan bagi bangsa dan negaramu? Apa yang sudah engkau lakukan bagi pekerjaan Tuhan, bagi gerejamu? Kita renungkan itu, saudara. Jangan kau membatasi kuasa Tuhan. Jangan kita membatasi atau mengkotak-kotakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, lakukan apa yang bisa kita lakukan. Dari pekerjaan-pekerjaan kecil, saudara. Dari hal-hal yang kecil kita bisa lakukan. Dengan berdoa, kita bisa mendukung pekerjaan Tuhan. Hal yang kecil. Jangan menunggu sesuatu yang besar baru kita lakukan untuk Tuhan. Tuhan tidak menunggu itu, saudara. Tuhan menunggu dedikasi kita secara pribadi untuk pekerjaan Tuhan. Sekali lagi, saudara-saudara, sebagai akhir dari renungan ini, Tuhan ingin kita memberikan hati kita, diri kita, penuh dedikasi kepada Tuhan bagi pekerjaan Tuhan, seperti Samgar, seperti Hakim Samgar. Dia mulai dari mana dia berada, dia menggunakan apa yang ia punyai, dan dia melakukan apa yang harus ia lakukan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan bisa menggunakan alat-alat yang sederhana. Tuhan bisa menggunakan orang-orang yang biasa saja untuk melakukan pekerjaan yang besar, pekerjaan yang mulia bagi orang banyak. Kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.